Salam sejahtera buat seluruh warga bangsa. Kali ini kita mendengarkan satu berita yang kurang baik dari Polres Pematang Siantar. Ceritanya berawal dari ada tuduhan terhadap Kepala Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar, yaitu Bapak Julham Situmorang, diduga telah mengkorupsi uang retribusi parkir dari pihak Rumah Sakit Horas Insani. Nah, di dalam dugaan korupsi itu, maka kemudian terjadilah penyelidikan dan penyidikan oleh pihak Polres Pematang Siantar. Kemudian saudara Kadis Perhubungan ini, Bapak Julham Situmorang, ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian dipanggil. Menurut keterangan dari Kapolres Pematang Siantar, Ibu Syah-Udur, dikatakan setelah 2 kali panggilan itu tidak dihadiri, maka kemudian dilakukanlah penangkapan. Nah, dugaan korupsi yang dilakukan oleh Kepala Dinas ini, Bapak Julham Situmorang ini, dugaannya sekitar 48 juta. Nah, kemudian setelah pemeriksaan itu bergulir, dari informasi yang kita dengarkan bahwa Bapak Julham Situmorang akhirnya mengembalikan uang yang 48 juta. Nah, akan tetapi kemudian Bapak Julham Situmorang ini membuat di dalam Facebooknya bahwa dia diperas. Lalu kemudian Bapak Julham Situmorang ini memblow up peristiwa yang menimpa dirinya itu lewat media sosialnya. Lalu kemudian itu menjadi tersiar beritanya. Dilakukan pemeriksaan terhadap dirinya, lalu sekaligus dia mendapatkan pemerasan. Artinya dia diperas oleh pihak kepolisian, yaitu dari Kanit Tipikor. Menurut keterangan dari Bapak Julham Situmorang itu, beliau diperas oleh Kanit Tipikor Ibda Lizar Hamdani dan mungkin saja dengan beberapa timnya. Nah, akan tetapi kita sendiri sampai sekarang belum mendapatkan lagi ujung dari pengaduan atau ujung dari nyanyian yang dibunyikan oleh Bapak Julham Situmorang ini. Di dalam keterangan pers, Kapolres Pematang Siantar, Ibu Syah-Udur itu, AKBP Syah-Udur itu tidak mengatakan bahwa silakan saja kalau masyarakat keberatan, tetapi beliau sampai saat ini katanya tidak menemukan ada indikasi bahwa anak buahnya itu melakukan kesalahan atau melakukan tindakan pemerasan. Ya, tentu bisa-bisa saja seorang Kapolres berkata demikian dengan alasan belum memiliki bukti atau belum memiliki indikasi-indikasi. Dan mungkin juga pihak Kanit Tipikor ini dan teman-temannya yang dikatakan oleh Bapak Julham Situmorang telah melakukan pemerasan, ya mungkin juga mereka juga sudah pandai, sudah melakukan cara-cara bagaimana supaya tidak bisa terlacak. Nah, akan tetapi terus terang kami sendiri, kami merasa itu ada pemerasan itu, ya. Tentu kami tidak punya bukti dan tidak melihat. Tetapi maksud kami adalah bahwa kami sebagai seorang praktisi hukum yang pekerjaan-pekerjaan yang seperti ini sehari-hari kita hadapi. Tentu dengan teknik-teknik yang biasa dilakukan penyidik, ya. Jadi misalnya cara-cara yang dilakukan itu kan bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan uang itu macam-macam, bisa memperlambat pemeriksaan, bisa dengan gaya-gaya seperti menekan, macam-macam lah. Dan itu kita rasakan. Cara-cara yang seperti itu biasanya dilakukan untuk mencari
titik agar bisa dilakukan negosiasi. Nah, yang kita dengar itu adalah hasil korupsinya sekitar 48 juta dan itu sudah dikembalikan kepada pihak Horas Insani, sudah mungkin dititipkan melalui kepolisian. Nah, akan tetapi pihak kepolisian menurut penuturan dari Bapak Julham Situmorang itu malah memeras dia sebesar 200 juta rupiah. Jadi sudah berlipat kali ganda dari yang dikorupsi. Nah, kita nggak tahu apa yang melatar belakangi kalau misalnya itu benar, polisi meminta sampai begitu banyak. Kalaulah misalnya benar Julham Situmorang ini sudah mengkorupsi dan dikorupsi 48 juta, masa iya pihak kepolisian harus memeras kembali Julham Situmorang ini sebesar 200 juta? Kita nggak tahu di mana dasar pikir mereka ini gitu. Apakah mungkin mereka berpikir, ya sudahlah, toh kau juga penjahat, maka kami pun ya tidak masalah berbuat jahat terhadap dirimu gitu, berbuat jahat terhadap pribadimu. Apakah seperti itu? Ya kalau seperti itu pola pikir polisi, ya memang penegakan hukum kita ini sudah ambruk, penegakan hukum kita ini sudah runyam. Tidak ada lagi oknum penegak hukum yang bisa dipercaya. Nah, sekali lagi kami katakan bahwa apa yang diadukan oleh Bapak Julham Situmorang menurut kami itu bisa terjadi. Artinya menurut kami kebenaran itu ada. Nah, tinggal memang untuk pembuktiannya ya Bapak Julham Situmorang yang harus mengumpulkan bukti-bukti itu. Kalau memang ada, silakan dilaporkan saja ke Propam. Jadi memang kita sudah tahulah bahwa hampir semua lini di institusi kita ini kan melakukan korup. Ya, tidak terkecuali, apalagi di kepolisian. Itu sudah menjadi rahasia umum bahwa tindakan-tindakan, cara-cara untuk mendapatkan uang lewat pemerasan-pemerasan yang seperti itu sudah umum lah kita ketahui. Sampai-sampai beberapa waktu lalu kita mendengar atau melihat ada tagar percuma lapor polisi misalnya, ya kan? Nah, lebih baik laporkan ke Damkar daripada laporkan ke polisi. Itu kan semua semacam dampak atau semacam akibat dari selama ini tindakan polisi yang tidak bisa dipercaya. Itu dampak dari ketidakpercayaan masyarakat terhadap polisi. Nah, oleh karena itu tentu kami berharap kalau misalnya Ibu Kapolres mengatakan anak buahnya diyakini tidak terlibat, kalau perlu menurut kami Polda turun tangan untuk meriksa itu, untuk menjernihkan itu. Artinya perlu diuji memang apakah pengaduan dari Bapak Julham Situmorang ini yang benar atau bantahan dari Kapolres Pematang Siantar yang benar, supaya kita masyarakat ini pun bisa terpuaskan dan tercerahkan. Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan tanggapan kami atas peristiwa yang terjadi di Kota Pematang Siantar. Terima kasih.